Suatu ketika, orang miskin itu mati dan dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga meninggal, lalu dikuburkan. Di alam kematian, saat disiksa, orang kaya itu memandang ke atas dan melihat Abraham di kejauhan bersama Lazarus di pangkuannya. Dan orang kaya itu berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku dan suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku menderita dalam nyala api ini." Akan tetapi Abraham berkata, "Nak, ingatlah ketika kamu masih hidup. Kamu sudah menerima hal-hal yang baik, sementara Lazarus menerima hal-hal yang buruk. Sekarang di sini Lazarus dihibur, sementara kamu disiksa. Selain itu semua, ada jurang besar yang memisahkan kita, sehingga orang yang ingin menyeberang dari sini ke tempatmu tidak bisa menyeberang, dan orang yang dari tempatmu juga tidak bisa menyeberang ke tempat kami." Lalu orang kaya itu berkata, "Kalau begitu, aku mohon kepadamu Bapa, utuslah Lazarus ke rumah ayahku. Karena aku mempunyai 5 saudara laki-laki. Biarlah Lazarus memperingatkan mereka, supaya nanti mereka tidak masuk ke tempat penyiksaan ini." Namun Abraham berkata, "Mereka mempunyai hukum Musa dan kitab para nabi. Biarlah mereka mengetahui dari semuanya itu." Kata orang kaya itu lagi, "Tidak, Bapak Abraham. Namun jika seorang dari antara orang mati datang kepada mereka, mereka akan bertobat." Jawab Abraham kepada orang kaya itu, "Jika saudara-saudaramu tidak mendengarkan hukum Musa dan kitab para nabi, mereka tidak akan bisa diyakinkan, bahkan oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada pagi hari ini dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 dengan tema ujian kasih. Dalam bacaan yang kita baca, Yesus memperlihatkan 2 kehidupan yang sangat kontras. Yang pertama, kehidupan seorang yang kaya raya, yang hidupnya berlimpah setiap hari. Bahkan disebutkan dalam Lukas 16 ayat 19 bahwa orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan mengenakan kain yang halus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jubah ungu atau kain ungu dalam Alkitab sering menjadi lambang kemuliaan dan juga lambang dari kekuasaan. Kain ungu dalam Alkitab adalah kain yang terbuat dari zat berwarna yang sangat berharga. Dan biasanya kain ungu ini dipakai oleh keluarga kerajaan dan juga para bangsawan pada masa itu. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan seorang laki-laki yang bernama Lazarus. Dalam Injil yang kita baca pada pagi hari ini disebutkan Lazarus adalah seorang yang miskin, pengemis, tubuhnya penuh borok,
tubuhnya penuh luka-luka, dan sehari-hari dia terbaring di depan pintu orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Yang menarik bagi kita dalam bacaan Injil kita pada pagi hari ini, bahwa seorang yang kaya raya tadi tidak digambarkan sebagai seorang yang jahat. Dia bukan penjahat, dia bukan pembunuh, ataupun dia bukan seorang yang suka menindas orang lain. Tetapi dosanya sederhana, bahwa orang kaya itu adalah orang yang tidak peduli. Dia orang yang melewatkan kesempatan yang datang padanya. Setiap hari dia melihat Lazarus, tetapi hatinya tertutup. Dia mengabaikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya lagu yang sering kita dengar, lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah waktu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat belajar mengasihi. Kita tidak tahu akan berapa lama kesempatan itu datang kepada kita. Kita sering berpikir dan berhadapkan pada sebuah situasi bahwa dunia adalah tempat untuk mencari keberhasilan. Dunia adalah tempat untuk mencapai kesuksesan. Dunia adalah sebuah tempat untuk menghasilkan kekayaan, ataupun dunia adalah sebuah tempat untuk menghasilkan kenyamanan bagi kita. Tetapi pagi ini melalui bacaan Injil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 dan selaras dengan masa Prapaskah yang sedang kita jalani, Yesus memberikan pengajaran dan mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya dunia adalah sebuah tempat untuk kita mengikuti ujian kasih. Di dunia ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat membuka hati bagi sesama kita yang menderita. Di dunia ini adalah sebuah peluang untuk kita dapat membuka pintu, dapat berbagi dengan mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dunia bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Dunia adalah sebuah kesempatan untuk dapat mengasihi, kesempatan untuk dapat berbagi, dan juga dunia adalah kesempatan bagi kita untuk menyelamatkan diri melalui kepedulian kita dengan sesama. Karena pada akhirnya menjadi perenungan dan refleksi bagi kita di masa Prapaskah ini, bahwa bukan lagi seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita mampu mengasihi. Mengasihi adalah ukuran sejati dari hidup kita. Tetaplah mengasihi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita
Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan melalui renungan pagi pada pagi hari ini, kita sambut dengan menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.